Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman yang sudah lulus SKD? Saya harap teman-teman masih tetap semangat untuk belajar meskipun nilainya terhitung rendah. Tetap optimis, tetap terus belajar. Siapa tahu nanti teman-teman mendapat keajaiban untuk bisa masuk SKB. Amin. Untuk selanjutnya, hari ini saya masih membahas soal-soal SKB bidang pendidikan dan keguruan teman-teman. Mungkin nanti akan sampai ke part 5 kalau nggak salah. Jadi saya pengen fokus dulu ke bidang pendidikan dan keguruan. Nanti kalau udah mungkin bisa ke bidang-bidang yang lain teman-teman. Tapi sebelum mulai pembahasan, saya ingin memberi sedikit motivasi atau tips teman-teman, bagaimana biar nanti teman-teman ketika menghadapi ujian SKB teman-teman nggak kekurangan perbendaharaan soal. Intinya teman-teman banyak-banyak belajar dari manapun itu sumbernya, bisa dari grup kalian, grup teman-teman, grup CPNS, atau mungkin bisa dari nonton YouTube seperti ini. Jadi intinya teman-teman mulai sekarang sempetin waktunya untuk terus belajar. Kalau misalkan teman-teman ada waktu luang, bisa nonton video-video YouTube termasuk di video saya ini, atau kalau misalkan ada waktu luang teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang mungkin teman-teman udah dapatkan di grup atau mungkin di kenalan-kenalan teman-teman. Karena apa teman-teman? Kalau menurut saya itu sayang banget kalau teman-teman itu sudah lulus SKD kemudian lebih-lebih itu nilainya tinggi, terus kalian nanti tes SKB-nya nggak masuk, itu sayang banget. Sayang waktu iya, kemudian sayang kesempatannya juga. Nah, teman-teman lah yang tahu selahnya gimana, bagaimana nanti bisa lolos SKB. Demikian teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Indikator penting untuk menyusun penilaian pembelajaran PPKN pada siswa, kecuali A. Kontinuitas, B. Relevansi, C. Keterpakaian, D. Kecerdasan, E. Teoritis. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu untuk dicari jawabannya, kira-kira yang tepat yang mana. Kalau sudah, saya jelasin dulu pengertian per poinnya. Yang pertama yaitu pengertian kontinuitas. Kontinuitas berarti materi yang diberikan kepada siswa merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Kemudian relevansi. Relevansi berarti materi yang diberikan merupakan materi yang diperlukan untuk mempelajari materi lain. Dan keterpakaian berarti materi PKN yang diberikan memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu yang terakhir yaitu teoritis. Di sini harus menguasai teori kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan. Jadi teoritis merupakan indikator yang sangat dibutuhkan siswa dalam pembelajaran PKN. Jadi yang nggak ada di penjelasan di sini yaitu yang D, kecerdasan. Nah, di sini yang nggak ada yaitu kecerdasan, karena kecerdasan itu berasal dari individu atau pribadi dari siswa atau murid itu sendiri. Jadi dia nggak bisa dipakai untuk indikator dalam menyusun penilaian pembelajaran PPKN. Selanjutnya nomor 2. Prinsip demokrasi didasarkan pada rule of law, kecuali A. Tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, B. Adanya kedudukan yang sama dalam hukum, C.
C. Hak asasi manusia dijamin undang-undang. D. Adanya musyawarah mufakat. Dan E. Hak asasi manusia dijamin keputusan pengadilan. Jadi maksud dari rule of law di sini, hukum itu benar-benar mengatur jalannya sebuah negara, bukan dari para pejabat-pejabatnya, tapi benar-benar hukum yang punya kekuasaan penuh untuk mengatur suatu negara. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, siapapun itu, apapun statusnya, apapun kedudukannya, semua sama di mata hukum. Oke, bisa di pause dulu teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau sudah, mari kita lihat deskripsinya. Prinsip demokrasi didasarkan pada rule of law ada 3, yaitu tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, kemudian adanya kedudukan yang sama dalam hukum, dan hak asasi manusia dijamin undang-undang serta keputusan pengadilan. Jadi di antara ke-5 pilihan tersebut yang tidak masuk pada poin dari prinsip-prinsip demokrasi pada yang didasarkan pada rule of law di sini, yaitu yang D, adanya musyawarah mufakat. Lanjut nomor 3. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, D. Pekerjaan, dan E. Kekuatan. Oke, silahkan di pause dulu teman-teman. Kalau udah tahu jawabannya, mari kita lihat. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran matematika, khususnya ketika guru mengkaitkan konsep atau kegunaan matematika dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi minat-minat siswa terhadap pekerjaan di masa datang. Jadi jawaban yang tepat yaitu D, pekerjaan. Selanjutnya nomor 4. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar, kecuali A. Adanya gangguan hubungan keruangan, B. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, C. Gangguan mengenal dan memahami simbol, D. Performan IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ, dan E. Gangguan pembelajaran bangun datar. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, mari kita lihat deskripsinya. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar. Yang pertama, adanya gangguan hubungan keruangan. Nah, biasanya keruangan ini yaitu pada pembelajaran bangun datar dan bangun ruang. Kemudian yang kedua, adanya kesulitan dalam bahasa dan membaca pada pembelajaran penerapan materi terkait permasalahan sehari-hari. Nah, biasanya kalau kesulitan memahami bahasa dan membaca, biasanya di matematika juga pasti mengalami kesulitan, khususnya dalam soal-soal yang berkaitan dengan soal cerita. Kemudian yang ketiga, gangguan mengenal dan memahami simbol pada operasi bilangan bulat. Nah, ini juga sama teman-teman. Biasanya kesulitan yang sering dihadapi anak-anak usia sekolah dasar itu memahami simbol. Oke, jadi dari deskripsi tersebut, nah di sini yang ditanyakan kan kecuali, berarti yang tidak masuk karakteristik anak yang berkesulitan belajar matematika yaitu pada poin D, performan IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Jadi untuk performan IQ itu
nggak pengaruh, memang nggak pengaruh untuk belajar matematika, karena IQ itu mau performanya rendah atau tinggi itu kalau mau dilatih, mau berlatih setiap hari itu untuk memahami pelajaran matematika itu nggak bakal kesulitan, teman-teman. Selanjutnya nomor 5, pembelajaran berawal dari rasa ingin tahu, kemudian melakukan proses penyerapan pengetahuan dari pengetahuan berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Perolehan didapat melalui percobaan, didukung oleh fakta, menggunakan metode berpikir yang sistematik sehingga dapat diterima secara universal. Ilmu pengetahuan yang diperoleh ini untuk selanjutnya dinamakan sebagai yang A, produk, kemudian B, proses, C, kesimpulan, D, sikap ilmiah, dan E, hipotesis. Oke, silahkan di pause dulu teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, mari kita lihat deskripsinya. Untuk produk itu ilmu pengetahuan yang diperoleh, kemudian proses itu langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dan yang kesimpulan itu hasil dari upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian mencari beberapa alternatif jawaban dan memilih jawaban yang paling mungkin benar, kemudian melakukan percobaan berdasarkan adanya masalah. Nah, sedangkan sikap ilmiah itu tahapan akhirnya di mana proses pembuktian ilmiah telah terselesaikan. Jadi di sini teman-teman, ilmu pengetahuan yang diperoleh itu dinamakan produk. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A, produk. Selanjutnya nomor 6. Dalam mengevaluasi pembelajaran IPA, perlu adanya upaya penggabungan asesmen. Asesmen sistem penilaian yang merujuk pada penilaian menyeluruh meliputi beberapa aspek yang dimiliki siswa, yaitu A, pengetahuan, keterampilan dan sikap, B, keterampilan fisik dan sikap, C, pengetahuan, pengenalan dan fisik, D, sikap, keterampilan dan penampilan, dan E, aplikasi, kemandirian dan pemahaman. Oke, silahkan di pause dulu teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, mari kita lihat deskripsinya. Asesmen sendiri itu adalah suatu kegiatan mengevaluasi pendidikan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai siswa untuk menentukan strategi pengajaran yang tepat dan merujuk pada penilaian menyeluruh meliputi beberapa aspek. Adapun aspek yang dimiliki siswa yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek kemandirian. Jadi sudah jelas teman-teman, jawaban yang tepat yaitu A, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.